Oke, assalamualaikum Bu Ama. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum Bu Ama melakukan coaching dengan nanti Bu Ati, Iya Pak. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Iya Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ama kembangkan? Baik Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, ada beberapa Pak. Seperti saya ingin menjadi pendengar yang aktif Pak. Lalu saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot pada guru yang akan saya observasi nanti Pak. Oke, dari tadi yang Ibu Ama utarakan, bagian mana yang nanti Ibu Ama inginkan untuk saya amati? Ya Pak, saya ingin Bapak mengamati bagian saya ketika saya menjadi pendengar aktif Pak. Seperti itu Pak. Kemudian untuk alur percakapannya, alur apa yang akan Bu Ama gunakan? Yang akan saya gunakan adalah alur tirta Pak. Ya, alur tirta ya. Iya Pak. Bisa Bu Ama jelaskan apa itu alur tirta? Bisa Pak. Alur tirta itu seperti nanti saya akan menanyakan tujuan umum dari guru yang akan saya observasi seperti itu. Lalu juga saya akan mengidentifikasi permasalahan yang guru itu hadapi, lalu rencana aksinya dan juga tanggung jawab guru tersebut itu Pak. Luar biasa Bu Ama. Ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir Bu Ama. Ya Pak. Apa harapan dari Bu Ama dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Ya Pak. Tentu saja harapan saya adalah untuk menjadi seorang pendengar ya Pak ya. Salah satu guru kita yang punya permasalahan seperti itu, mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi seperti itu Pak. Luar biasa Bu Ama. Semoga nanti proses observasi di kelasnya dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu coachingnya untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Ya baik Pak. Oke, terima kasih Bu Ama. Ya Pak, sama-sama. Boleh Terima dilanjut kasih, proses Pak. observasinya. Terima kasih Pak. Sama. Bu Ati, Ya, Bu Ama. apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Bu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, Bu Ama. Jadi begini ya, saya itu ketika mengajar di satu kelas itu ada siswa yang so silent. Jadi tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya gitu. Terus jadi dia juga practice Englishnya itu sedikit sekali gitu, bahkan nyaris tidak mau practice speaking gitu. Oke baik Ibu, sebelum kita membicarakan hal ini lebih lanjut, mungkin saya mau bertanya tentang harapan Ibu dari percakapan kita pada pagi hari ini. Ya, saya berharap sih dengan diskusi kita hari ini, Bu, saya bisa pertama mengemukakan nih permasalahan saya supaya kedepannya saya bisa mendapatkan jalan keluar, bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan saya tersebut gitu, bagaimana cara membuat siswa itu menjadi aktif gitu, partisipasi dalam kegiatan kelas maupun dalam mempraktikkan berbicara bahasa Inggris atau speaking skill di kelas gitu. Oke baik Ibu. Jadi dalam menghadapi situasi yang sudah Ibu tadi sebutkan, mungkin Ibu sudah menelusuri bagaimana sih atau apa sih akar dari permasalahan ini, kenapa siswa itu bisa seperti itu? Iya sih, pernah juga Ibu, saya pernah bertanya, kenapa kamu kok di kelas bahasa Inggris kelihatan sangat pasif, diam saja gitu, paham atau tidak gitu kan. Siswa itu ya memang ya pemahamannya tidak secepat teman-temannya gitu. Awalnya kurang paham, lalu saya berikan penjelasan gitu kan dalam bahasa Indonesia, karena kan memang saya biasakan mengajar di kelas itu ya, saya usahakan saya memberikan contoh ya Bu, bagaimana cara mengatakan dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin porsinya lumayan agak banyak. Nah, akhirnya ketika saya tanya dia belum paham, pasti saya bimbing dia, saya berikan pemahaman gitu. Lalu setelah saya bicarakan, saya katakan bahasa Indonesia, lalu begitu dia bilang, saya tanya lagi, bagaimana sekarang, sudah paham apa belum dengan penjelasan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Oh iya paham ya sih. Tapi memang belum begitu terlihat keaktifannya, walaupun mengatakan sudah paham gitu. Tapi saya lihat kegiatan pembelajaran di kelas dalam
kegiatan-kegiatan yang saya berikan seperti latihan-latihan gitu, atau pokoknya ketika ada sebuah kesempatan practice speaking in class tuh dia masih silent gitu. Mungkin juga itu juga sih, saya pernah tanya juga apa kesulitannya. Nampaknya sih dari vocabulary ya Bu, kalau bahasa Inggris kan memang harus punya banyak vocab untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris ya gitu. Itu sih beberapa permasalahan yang dihadapi siswa saya. Oke, baik Ibu. Bu Ati, sebenarnya ada nggak sih Bu rencana-rencana apa yang sudah Ibu akan susun nih, atau langkah-langkahnya bagaimana supaya apa tadi yang Ibu ungkapkan, siswa itu bisa kembali aktif, baik itu speaking atau dalam hal vocabulary seperti itu, ada nggak? Iya, untuk langkah-langkah beberapa rencana sih sudah saya planningkan ya Bu, sudah saya planningkan. Beberapa diantaranya adalah ya, saya mencoba nih menggabungkan siswa tersebut gitu ya, mencoba untuk menggabungkan siswa tersebut dengan temannya yang sudah lebih aktif dalam kegiatan belajar bahasa Inggris di kelas, supaya bisa membantu dia. Jadi katakanlah yang saya sebutkan itu kita sebut sebagai fast learner, karena di kelas itu pasti ada yang fast learner, ada yang middle gitu, ada yang slow. Nah ini termasuk yang slow, yang biasanya yang diam-diam itu termasuk yang slow. Nah itu saya combine tuh, mereka kan satu kelompok dengan teman-temannya yang fast learner, supaya yang fast learner ini bisa membantu memotivasi dan bisa membantu dia untuk bisa practice English in class gitu ya. Terus yang kedua, saya berikan juga cara-cara untuk menambahkan vocabs ya, seperti misalnya watching video gitu kan. Jadi saya bilang nanti tonton video. Biasanya kan siswa takut bingung ya, video mana yang mesti ditonton gitu. Jadi saya berikan tuh link videonya. Nanti kamu tonton ini, coba kamu ikuti ketika bicara. Kan ada video-video tuh yang mengajarkan bahasa Inggris dengan yang slow gitu ya, dengan tidak terlalu cepat gitu. Jadi siswa saya harapkan bisa mengikuti menirukan kalimat-kalimat yang diucapkan. Lalu saya berikan beberapa kegiatan yang bisa membuat dia bertambah vocabsnya ya, seperti misalnya dia pokoknya practice dia dealing kepada temannya. Oh ya, di kan sekolah kita, saya juga kan mengadakan English Day itu Bu, itu setiap hari Senin. Jadi saya minta siswa itu aktif berlatih berbahasa Inggris di sekolah selama 1 hari itu. Sama ada di sekolah, saya persilakan siswa untuk practice English. Don't worry of making mistakes. Jangan juga takut nanti dikata-katain teman. Pokoknya selama berada di sekolah kita ini, mereka bebas kok untuk berlatih berbahasa Inggris kepada siapapun. Itu setiap hari Senin tuh Bu. Jadi boleh kepada guru, kepada teman-temannya gitu ya. Jadi saya berikan siswa ini kesempatan dan fasilitas untuk bisa berlatih berbahasa Inggris di sekolah. Lalu juga ada saya kolaborasi dengan guru perhotelan. Kebetulan beliau sudah punya tuh namanya English community-nya ya, sudah punya namanya Dare to Speak. Nah awalnya itu khusus diperuntukkan untuk siswa perhotelan, tapi sekarang kan sudah boleh, karena saya bilang kita kolaborasi Pak, siswa kita kan tidak hanya perhotelan tapi ada jurusan lain. Nah terus kata beliau, oh boleh, baik, bagus sekali tuh Bu kalau kita mau kolaborasi. Nah kita kolaborasi tuh Bu, jadi semua siswa dari jurusan manapun di sekolah kita tuh boleh mengikuti kegiatan Dare to Speak itu. Jadi yang di sana tuh siswa itu nanti akan saling berinteraksi tuh, berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bisa diberikan tema bebas, bisa juga diberikan satu tema untuk bisa dibahas gitu kan. Nah itu salah satu cara untuk siswa tersebut bisa melatih, memperbanyak vocabulary, dan juga melatih keberanian untuk practice English, karena kan karena siswa
kurang berani ya Bu gitu, nggak confident gitu ya untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, saya harapkan dengan join mereka di Dare to Speak itu jadi ada keberanian to practice English gitu ke siapapun, seperti itu. Bagus sekali ya rencana yang sudah Bu Ati siapkan gitu. Lalu untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira siapa nih Bu yang kiranya bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana tersebut? Pertama pasti tim saya ya, dari semua guru bahasa Inggris dan PMP bahasa Inggris tuh saya jalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka supaya mereka bisa membantu saya menjadi promotor juga ya di sekolah ini, terutama pada saat kita membiasakan budaya positif, salah satunya speak English dengan kegiatan English Day setiap hari Senin. Lalu juga saya berkolaborasi dengan guru-guru mapel lain juga gitu, lintas mapel ya, dan juga pastinya dengan guru produktif karena bagaimanapun juga kan mereka yang lebih tahu bahasa Inggris yang digunakan di jurusan masing-masing itu. Jadi saya kolaborasi dengan ketua jurusan, saya menanyakan apa sih yang diajarkan di jurusan tersebut gitu. Kemudian kompetensi bahasa Inggris apa yang ingin dikembangkan. Nah, dengan guru produktifnya saya juga pasti menjalin hubungan baik gitu. Jadi apa yang sudah siswa diajarkan, kompetensi apa dalam jurusannya. Jadi saya bisa memprediksi kira-kira bahasa Inggris apa yang mereka butuhkan. Tapi tidak hanya memprediksi saja karena saya harus memenuhi kebutuhan peserta didik ya. Jadi saya menanyakan langsung kepada siswa biasanya gitu. Biasanya kalau di jurusan kamu nih seperti perhotelan gitu, kira-kira melakukan apa saja di perhotelan? Misalnya ada yang jadi porter. Nah, ketika jadi porter kan mereka membantu guest tuh gitu. Nanti berbicara bahasa Inggris dalam konteksnya mungkin membantu dalam making bed gitu kan, mempersiapkan kamar, terus dalam cleaning the room gitu kan. Atau mungkin di jurusan kuliner. Di kuliner itu mereka tuh bahasa Inggris sangat diperlukan pada saat food service. Karena mereka juga hukumnya pakai bahasa Inggris kan Bu, ya itulah. Jadi itulah yang luar biasa ya Miss. Kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Bu Ati untuk melakukan aksi nyata tersebut? Berapa lama ya? Saya berharap sih yang nggak terlalu lama, paling tidak ya siswa itu bisa lebih baik dalam waktu sebulan ya. Saya ingin sebulan tuh udah lumayan bisa ada penambahan ya, ada peningkatan pencapaian dalam bahasa Inggris itu. Luar biasa ya Miss Ati ini. Lalu selanjutnya komitmen seperti apa yang akan Bu Ati lakukan agar rencana Bu Ati itu berjalan dengan baik? Komitmen saya pastinya akan menerapkan budaya positif lah gitu ya. Budaya positif itu Inggrisnya akan kita laksanakan setiap hari Senin, jangan sampai terputus. Pokoknya setiap hari Senin tuh nanti ada announcement juga melalui audio di Central. Nanti akan diputarkan dialog-dialog berbahasa Inggris supaya siswa ngeh dan bisa meniru gitu. Pastinya sih tentang bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga saya ini ya, pokoknya kami akan selalu melaksanakan practice English at school gitu. Walaupun bukan hari Senin juga, kalau ada siswa datang ke saya atau mungkin saya memberikan announcement di WhatsApp itu saya usahakan dengan berbahasa Inggris supaya mereka terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Kalau terbiasa nanti bisa meniru. Jadi karena terbiasa menjadi biasa Miss ya. Betul sekali Bu. Baik Miss, selanjutnya bagaimana nih
setelah tadi kita bincang-bincang, perasaan Miss Ati ketika kita melakukan diskusi pada pagi ini? Iya, lega sih Bu, gitu, lega. Jadi saya bisa mengungkapkan nih permasalahan yang saya hadapi, bisa sharing dengan Ibu, dan saya mendapatkan inspirasi dari kelihatannya yang Ibu ajukan kepada saya. Terima kasih ya Miss ya. Mungkin ada lagi yang ingin Miss Ati sampaikan? Sudah cukup sih Bu, saya rasa. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu rencanakan segera terwujud ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ati. Sama-sama Bu Amma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ma. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kemarin proses observasi di kelas berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, proses observasinya berjalan cukup lancar Pak. Oke, terus proses coaching bagaimana Bu? Berjalan lancar juga? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menilai performa Ibu saat melakukan coaching? Ya Pak, saya menilai performa saya juga sudah bisa meningkatkan kemampuan saya ya Pak dalam menjadi pendengar aktif. Oke. Lalu saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak pada Miss Ati kemarin Pak. Itu kemarin Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif sudah Bu ya, sama memberikan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Untuk kehadiran penuhnya bagaimana Bu? Iya Pak, saya juga sudah melakukan mindfulness ya Pak ya, kehadiran penuh ketika Miss Ati itu mengungkapkan permasalahannya pada saya itu Pak. Luar biasa Bu Ama ya. Oke, kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Pak, silakan. Oke, tadi kemarin melakukan pengamatan, pendapat saya seperti ini Bu. Ya, Ibu sudah sangat baik sekali. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sudah melakukan proses kehadiran penuh. Jadi saat proses coaching, Bu Ama mendengarkan dengan baik juga. Lalu alur ceritanya sudah terlihat juga Bu, sudah bagus sekali. Namun tetap ada yang perlu ditingkatkan Bu ya. Dari 3 aspek itu, kira-kira mana yang perlu Ibu Ama tingkatkan? Mungkin pertanyaan yang berbobot kali Pak ya. Saya akan terus belajar supaya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada saat ada guru yang ingin mengungkapkan permasalahannya kepada saya itu Pak. Oke, baik. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Bu Ama mengenai proses tadi? Ya Pak, mungkin sebagai tindak lanjut saya akan terus melakukan coaching ke guru-guru lain seperti itu ya Pak ya. Ya, Jadi bagus. saya bisa meningkatkan kualitas saya ketika saya menjadi teman sejawat guru tersebut Pak. Oke. Berikutnya Bu Ama, apa yang akan Bu Ama lakukan untuk meningkatkan performa Ibu tadi mengenai coaching tadi? Oh iya Pak, mungkin untuk meningkatkan performa saya akan terus belajar tadi Pak ya. Saya akan terus bertanya kepada Bapak juga bagaimana saya cara meningkatkan kemampuan saya seperti itu sih Pak, dan banyak belajar lagi gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Semoga ke depannya lebih baik Bu ya. Iya Pak. Terakhir nih Bu, Iya Pak. apa yang Bu Ama dapat dari proses diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan mungkin saya bisa menyampaikan permasalahan dari seorang guru yang ingin didengar seperti itu Pak. Lalu saya juga bisa mendengarkan solusi-solusi yang beliau sendiri ingin ungkapkan, rencana-rencana yang ingin guru tersebut buat seperti itu Pak. Kita di sini atau saya di sini hanya menjadi pendukung seperti itu Pak. Jembatani Bu ya. Oke, baik Bu Ama, cukup ya Iya Pak. untuk diskusi kita hari ini. Terima Iya. kasih sebelumnya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Pak Haji, jadi Pak Haji ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana ya Pak Haji? Yang ingin saya kembangkan yaitu potensi yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, Ya. lalu yang ketiga kehadiran penuh. Nah, bagian mana yang nanti Pak Haji inginkan untuk saya amati? Yang ingin saya minta tolong amati oleh Bu Ati mengenai kehadiran penuhnya Bu Ati. Kehadiran penuh Iya. ya. Baiklah. Nah, Pak Haji, bagaimana penilaian Pak Haji sendiri terhadap diri sendiri? Apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya minta tolong agar saya dapat melakukan proses coachingnya dengan menggunakan alur tirta tadi Bu, dan juga dapat memunculkan kompetensi tadi, kehadiran penuh tadi. Oh, baiklah. Nah, lalu apa harapan
Pak Aji dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya dapat membantu Koci untuk dapat mencari solusi bersama, Bu. Oh, baiklah kalau gitu. Baik, silakan ya Pak Haji untuk melakukan observasi esok hari. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, Pak Haji sehat. Nanti coachnya Bu Ama ya. Iya, Bu Ama. Mudah-mudahan Bu Ama juga sehat, Amin. bisa melakukan coaching ini dengan baik ya, sesuai harapan ya. Baik kalau gitu, terima kasih Pak Haji. Saya pamit dulu ya. Ya, baik Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Ama. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, tadi setelah observasi Bu Ama, apa yang permasalahan yang Bu Ama alami di kelas tadi? Ya Pak, saat di kelas saya mengalami ada beberapa murid yang tidak fokus dalam mengikuti pelajaran yang saya bawakan. Oke. Kemudian apa harapan Ibu dari percakapan ini? Harapan saya menemukan jalan keluar ya Pak ya, supaya murid yang saya ajar itu kembali fokus dalam pembelajaran seperti Oke. itu Pak. Kemudian apa Ibu sudah menelusuri Bu permasalahan ini? Ya Pak, saya sudah menelusuri apa sebabnya gitu Pak ya. Murid saya kok tidak fokus dalam pembelajaran, dan saya mendapatkan jawaban bahwa murid tersebut merasa pelajaran bahasa Indonesia itu kalimatnya terlalu panjang Pak. Jadi membuat mereka merasa malas Pak untuk membaca seperti itu Pak. Oke, jadi permasalahannya adalah si anak ini kurang suka Ibu mengenai bacaan yang panjang Iya ya? betul Pak. Oke. Kemudian kondisi ideal seperti apa yang Bu mengharapkan? Iya, kondisi ideal yang saya harapkan, saya berharap murid tersebut kembali menjadi fokus dalam pembelajaran saya, sehingga saya bisa dan mereka bisa menyerap ilmu yang saya bawakan seperti itu Pak. Bahasa Indonesia sendiri itu kan ada 3 aspek ya Pak yang perlu dikembangkan, yaitu aspek membaca, menyimak, dan menulis seperti itu Pak. Jadi saya harap mereka itu bisa mencapai 3 aspek tersebut gitu Pak. Oke, baik. Terus untuk apa tadi meningkatkan fokus si anak, mungkin Bu Ama punya apa strategi tertentu untuk meningkatkannya Bu? Iya Pak. Mungkin saya akan mencoba beberapa strategi dalam pembelajaran ya Pak. Seperti saya ingin menggunakan media yang berupa audio visual, atau juga saya menggunakan permainan, ice breaking, atau media pembelajaran yang bisa menarik minat anak untuk belajar seperti itu Pak. Kemudian dari beberapa tadi, apa Bu Ama sudah pernah dilakukan di kelas Bu? Sudah Pak, waktu itu pada saat pembelajaran tema lain saya menggunakan sebuah games Pak, yaitu kata berantai. Jadi di situ games membisikkan suatu kalimat kepada teman yang lain, dan itu alhamdulillah Pak bagus responnya. Oke. Kemudian Bu, dari aksi yang tadi Bu Ama lakukan, kalau kita beri rating kira-kira berapa Bu? 1 sampai 10. Kalau bisa diberi rating mah angka 9 gitu Pak ya. Oke. Kemudian Bu Ama, rencana lain apa yang akan Bu Ama lakukan? Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Ya Pak, baik. Untuk rencana yang akan saya lakukan terkait membenahi fokus pembelajaran pada anak ini, saya ingin membuat sebuah modul ajar gitu Pak ya. Modul ajar yang benar-benar di situ sudah tercantum media yang saya gunakan, tujuannya apa, lalu apa yang saya perlukan, seperti itu Pak. Lalu tidak lupa diselipi oleh ice breaking yang beragam gitu Pak, jadi tidak monoton seperti itu. Jadi anak juga merasakan senang gitu Pak. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Ama untuk mewujudkan rencana Bu Ama tadi? Ya Pak, tentunya saya butuh dukungan ya Pak, ada dari pemimpin sekolah kita, lalu juga ada rekan sejawat. Saya juga ingin berkolaborasi dengan guru-guru bahasa lain, tentunya juga berkomunikasi dengan orang tua siswa gitu Pak. Kemudian Bu Ama, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Ama butuhkan untuk melakukan rencana tadi? Wah, saya pengennya secepatnya Pak saya lakukan seperti itu Pak. Oke, baik.
Terus Bu, komitmen seperti apa yang akan Bu Ama lakukan agar rencana Bu Ama berjalan dengan baik? Ya Pak, komitmen yang akan saya lakukan yang pertama tadi ya Pak ya, saya ingin menyusun modul ajar yang benar-benar fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media dan strategi pembelajaran yang beragam, lalu juga mengkomunikasikan rencana-rencana pembelajaran yang ingin saya lakukan. Lalu tidak lupa kita melakukan evaluasi ya Pak, evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Wow, Seperti luar itu, Pak. biasa, luar biasa sekali Bu Ama. Pak. Semoga dapat terlaksana ya Bu Ama. Amin. Oke, kemudian setelah kita coaching ini, bagaimana perasaan Bu Ama? Wah, senang sekali Pak, saya bisa istilahnya mengungkapkan apa yang saya rasakan selama di kelas gitu Pak. Saya juga sedikit menemukan solusi. Alhamdulillah. Oke, apakah ada hal lain Bu Ama yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada Pak. Cukup ya? Oke. Semoga tadi rencana yang Bu Ama lakukan dapat terlaksana dengan baik ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Ama untuk Iya Pak, waktunya. sama-sama. Makasih banyak Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Haji, jadi bagaimana Pak Haji menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching tadi? Baik. Tadi saya sudah melakukannya sudah cukup baik Bu, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oh begitu. Mengapa? Apa alasan Pak Haji mengatakan hal itu? Ya, tadi saya agak sulit untuk menerapkan kehadiran penuh Bu saat melakukan coaching terhadap Bu Ama. Oh begitu. Baiklah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Berdasarkan catatan saya, sebetulnya sih Pak Haji sudah melakukan mindfulness tadi ya, dengan melakukan dalam pada saat coaching tadi kepada Bu Ama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, gitu. Baiklah Pak Haji, berdasarkan catatan saya, sebetulnya Pak Haji sudah melakukan mindfulness ya tadi terhadap Bu Ama, gitu. Memang mindfulness ini, kehadiran penuh ini sangat diperlukan dalam melakukan coaching ya, dan saya lihat itu sudah jauh lebih baik gitu dari sebelumnya. Yang kedua Pak Haji juga sudah menerapkan alur dikta dengan sangat baik ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, mungkin beberapa yang perlu dikembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai media pembelajaran yang digunakan Bu Ama gitu, supaya tidak hanya membuat siswa itu fokus pada pembelajaran belajar bahasa Indonesia ya. Jadi tidak hanya fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu Ama, namun mereka selain fokus juga terlibat aktif. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Bu Ama untuk melatih mereka dalam mencapai 3 aspek berbahasa tadi, nah siswa itu akan lebih aktif gitu. Itu mungkin yang perlu dikembangkan. Lalu rencana ke depan nih, kira-kira kapan Pak Haji akan segera melakukan perbaikan? Secepatnya berarti. Oh, baguslah Pak Haji. Baik, Pak Haji, bagus sekali. Lalu menurut Pak Haji, nanti siapa yang bisa membantu Pak Haji dalam melakukan hal ini? Yang bisa membantu saya adalah rekan-rekan sejawat di sekolah Bu, kemudian komunitas belajar. Oh ya, ya bagus sekali ya. Pak Haji masih aktif ya di komunitas belajar ya. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu Ati. Cukup ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan Pak Haji akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan perbaikan yang lebih baik lagi ya, supaya bisa bermanfaat buat kita semua nih. Nanti Pak Haji bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat, juga bermanfaat buat siswa ya, supaya siswa itu bisa lebih aktif di kelas dan pembelajaran, juga bisa berprestasi supaya sekolah kita makin baik, makin maju. Siap, gitu berarti. Dan makin bagus prestasinya dalam bidang akademik. Baik, Ya. siap. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama, Pak Haji Bu. atas Saya terima kasih, Bu kehadirannya, Ati, ya. atas ya baiklah. Saya pamit Ibu ya. Ya baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.